Nah, mungkin saya bakalan tekankan saja poin-poin apa yang perlu kalian pahami di sistem indera ini, karena sebenarnya ada banyak yang akan dibahas sebentar, tapi kurasa kalian juga pasti butuh waktu buat belajar mandiri. Jadi saya tekankan ini saja apa-apa yang perlu kalian pahami. Oh ya, dan baru Kak diinfokan sama PJ Respi kalau dia tuh reschedule ke besok, guys. Jadi sorry kalau misal hari ini tuh cuman saya Special Sense, dan besok itu insya Allah ada materi G sama Respi. Oke, itu yang mau saya infokan dulu. Nah, terus kalau di sistem Indra ini, itu pas di tahunku, kalau nggak salah ada beberapa soal yang keluar, dan soalnya ini tentang, kalau nggak salah, di tahunku tuh tentang indera penglihatan sama indera peraba. Nah, cuman di tahunku itu tidak ada praktikumnya indera peraba. Jadi menurutku ada kemungkinan bagian indera peraba tuh nggak keluar di soal nanti. Cuman kalau misal kalian mau tetap belajar tentang indera peraba, kalian pelajari ini saja. Oh ya, saya share screen ini dulu kali. Sorry nah guys, kalau misal suaraku agak tidak kedengaran. Oke. Nah, jadi di sistem indera itu kita akan mempelajari tentang indera penglihatan, indera penghidup, indera pengecapan, sama indera pendengaran dan peraba. Oh ya, kelihatan di share screenku. Nurul, Kelihatan Kak. kelihatan di. Oh, oke. Nah, jadi yang pertama itu tentang indera penglihatan. Nah, di sini kalian kan sudah lewat special sense, jadi pasti kalian juga sudah tahu apa-apa saja yang mau dibahas. Jadi di indera penglihatan itu ada yang namanya perbatasan dari refraksi mata. Nah, perbatasan refraksi mata itu gampang kayak kalian lihat saja ini, kayak perbatasan permukaan antara anterior kornea dengan bagian udara, terus yang kedua itu antara posterior dari kornea dengan humerus, terus perbatasan antara humerus dengan anterior dari lensa, sama perbatasan antara posterior dari lensa dengan humor vitreous. Kayak gitu. Nah, terus di sini ada yang namanya bagian retina toh. Nah, di bagian retina itu dia ada terdiri dari 3 lapisan yang berbeda. Jadi ini namanya lapisan yang paling paling luar. Ini lapisan paling luar. Terus ini adalah lapisan yang tengah, lapisan tengah. Terus ini lapisan yang paling dalam. Nah, ini yang lapisan luar, dia tuh penting di bagian retina karena dia tuh mengandung yang namanya sel-sel fotoreseptor. Nah, apa itu sel fotoreseptor? Itu ada yang namanya sel batang yang ini dengan sel kerucut. Nah, terus lapisan luar ini juga dekat sama koroid yang bagian ini. Tuh, bagian koroid. Terus kalau di bagian lapisan tengah, ini lapisan tengah, itu dia ada yang namanya sel-sel bipolar. Kalau yang lapisan bagian dalam, dia tuh ada yang namanya sel-sel ganglion. Jadi ingat nih saja, kalau di retina itu ada 3 lapisan, dan lapisan yang paling penting kalian ketahui itu adalah lapisan paling luarnya, karena dia ada sel-sel fotoreseptor, yaitu sel kerucut dengan sel batang. Nah, sel kerucut ini kan ada berbagai macam warnanya atau ada berbagai macam tipenya. Nah, ini kalian lihat kalau misalkan yang warna
biru, sel kerucut yang warna biru, dia itu adalah sel kerucut tipe S. Kalau yang warna merah, dia itu sel kerucut tipe L. Kalau yang warna hijau, dia tipe M. Nah, apa maksudnya itu tipe S, tipe M, dan tipe L? Nah, maksudnya adalah kalau yang sel kerucut tipe S ini itu adalah short wavelength. Jadi dia tuh panjang gelombangnya pendek, Ki. Kalau yang hijau, dia M, berarti dia medium. Jadi dia kayak panjang gelombangnya sedang. Kalau yang L, yang warna merah, dia itu adalah long wavelength atau panjang gelombangnya yang paling paling panjang lah di antara ke kedua, ketiga dari sel kerucut ini. Oke. Nah, terus kenapa kita itu bisa melihat satu warna yang jelas? Jadi kayak kita tuh melihat, misal kita lagi melihat suatu objek, terus kayak kita lihat objeknya ini berwarna biru. Nah, pasti kayak kita ndak bakal lihat warna biru yang kayak ada gradasi-gradasinya toh pasti kayak kita hanya melihat satu warna kayak kalau biru ya ya berarti biru toh aja saja ndak ada yang kayak gradasi-gradasi kayak begitu. Nah, itu dikarenakan manusia memiliki dua macam sel fotoreseptor yang sudah saya jelaskan tadi. Ada sel batang sama sel kerucut. Nah, bedanya sel batang sama sel kerucut itu apa? Kalau yang sel batang dia itu tidak menyerap warna atau dia tidak mendeteksi warna. Dan di sel batang itu dia cuman khusus untuk penglihatan gelap. Penglihatan gelap. Nah, bedanya dengan sel kerucut, kalau yang sel kerucut ini yang bisa menyerap warna. Dan biasanya untuk penglihatan yang terang. Makanya sel kerucut itu punya 3 jenis macam. Toh ada warna biru, warna hijau, dan ada warna merah. Dengan tipe yang berbeda. Ada short, ada medium, sama ada yang long. Nah, terus kalau misal kalian lihat di sini toh, kalau misalkan yang warna biru, dia kan tadi yang short wavelength toh atau panjang gelombangnya itu yang pendek. Makanya kalian lihat di sini. Makanya sel kerucutnya itu mendeteksi warna ungu ke biru-biruan sebenarnya. Kalau ini yang untuk tipe S atau yang short. Kalau yang tipe M atau medium atau yang sedang, dia itu mendeteksi warna hijau atau kayak bisa juga hijau ke kuning-kuningan yang ini. Nah, ini tuh tipe M. Kalau yang long wavelength itu dia mendeteksi warna merah yang ini. Tuh, tipe M. Jadi, semakin pendek itu panjang gelombang, berarti dia akan mendeteksi warna ungu kebiru-biruan. Dan semakin panjang gelombang, itu dia akan mendeteksi warna merah. Nah, jadi makanya tadi pertanyaannya adalah kenapa kita kalau misal kita melihat suatu objek warnanya biru, biru tok saja, karena itu ada namanya sel kerucut yang lebih dominan. Jadi sebenarnya kalau misal kita melihat suatu objek itu ada banyak warna di situ, guys. Cuman kita melihat warna finalnya atau satu warna satu warna saja itu karena berarti lebih dominan ki sel kerucutnya yang itu. Jadi tadi kalau misal saya melihat objek yang warna biru, berarti sel kerucut yang lebih dominan. Pada saat saya melihat objek itu adalah sel kerucut yang tipe S atau yang berwarna biru. Kayak gitu. Nah, ini panjang gelombang itu adalah artinya jenis cahaya yang paling sensitif yang ditangkap oleh sel kerucut. Nah, terus lanjut, ada after image. Nah, after image ini itu yang saya praktikumkan ke 25. Nah, after image, nah setelah dari retina tuh warna-warna yang terlihat akan diproses melalui pasangan warna yang berlawanan.
Ingat, nah, jadi warna-warna yang berlawanan nanti akan saling menghambat dalam laju penghantarannya. Nah, apa maksudnya itu? Nah, ketika kita melihat suatu objek, misal tuh objeknya warna biru lagi. Nah, terus kita melihat objek warna biru ini secara terus-menerus dan dalam waktu yang lama. Nah, sel kerucut yang tipe tipe S tadi, dia tuh akan melemah. Ketika sel kerucut tipe S atau sel kerucut yang berwarna biru ini melemah, berarti nanti yang akan dominan adalah pasangan warnanya, yaitu kuning. Jadi, secara teori, kalau misalkan kita melihat suatu objek, toh misal warna biru, terus kayak kita lihat dalam waktu yang lama, terus kita tiba-tiba melihat dinding atau kayak benda objek yang berwarna putih terus kayak kita kedip-kedipkan mata, secara teori itu kita akan melihat warna kuning atau pasangan warnanya si biru ini. Karena sel fotoreseptor atau sel kerucutnya yang warna biru itu dia sudah sudah melemah dan akan digantikan ke pasangan warnanya yaitu kuning. Begitupun juga dengan warna hijau. Kalau misal kita melihat benda yang warna hijau terus-menerus, nanti akan digantikan oleh pasangan warnanya yang berwarna merah. Sama juga kalau yang warna putih dan hitam. Ini mungkin kalian pernah dilakukan juga tes-tesnya kayak misal kalian melihat suatu benda toh, kalian perhatikan beberapa detik, terus kayak kalian disuruh lihat ke dinding, terus sambil kedip-kedipkan mata. Nah, itu biasanya ada pasangan warnanya yang terbentuk ataupun yang terlihat di situ. Jadi, itu sebenarnya intinya dari after image ini. Nah, terus ada yang namanya refleks pupil pada mata. Toh, ini sebenarnya fisiologi dasar Ji, dan pasti kalian juga sudah tahu nih. Jadi, ketika kita melihat suatu cahaya yang terang, berarti nanti otot pupil kita akan berkonstriksi. Nah, otot pupil apa? Itu kalau nggak salah musculus constrictor pupillae. Nah, dia tuh nanti akan menyempit gitu supaya akan berkonstriksi supaya cahaya yang masuk itu tidak tidak lebih banyak lagi. Nah, itu dipersarafi atau didukung oleh sistem saraf otonom parasimpatis. Nah, terus kalau misal eh, kalau misal yang cahaya gelap, kalau misal cahaya gelap, itu biasanya otot pupilnya kita tuh akan berdilatasi. Akan berdilatasi, kenapa? Atau bermitriasis. Kenapa? Supaya banyak cahaya yang ditangkap dan masuk ke matanya kita toh. Dan itu dipersarafi oleh sistem saraf otonom yang simpatis. Nah, ini kalau kalian lihat toh, ini yang namanya ini yang coklat-coklat ini itu yang namanya otot-otot dari pupil. Jadi ini yang akan berkonstriksi ataupun berdilatasi. Ini berkonstriksi ataupun berdilatasi nanti. Terus ini mekanisme akomodasi mata. Sebenarnya akomodasi mata itu adalah kemampuan untuk menyesuaikan kekuatan lensa. Jadi maksudnya apa? Akomodasi mata ini adalah ketika lensanya ini menyesuaikan dengan cahaya yang diterima. Kenapa? Karena kan fungsinya lensa itu untuk memperjelas toh cahaya supaya memperjelas cahaya yang masuk ke retina. Nah, jadi dia akan mencembungkan atau lebih bulat Ki. Jadi akomodasi mata itu nanti lensanya akan lebih cembung. Nah, dalam hal ini itu yang kita sebut sebagai parasimpatis. Jadi kalau misal kita lagi membaca dalam jarak yang dekat, berarti ini ada yang namanya otot-otot siliarisnya kita itu akan berkontraksi. Kalau misalkan kita lagi membaca dengan jarak yang dekat, sedangkan ligamentum ini yang hijau-hijau ini, aduh, sorry.
Nah, yang hijau ini itu ligamentum suspensoriumnya akan berelaksasi. Nah, dengan adanya relaksasi dari ligamentum suspensorium dan kontraksi dari otot ciliaris akan membuat lensa menjadi lebih cembung atau menjadi lebih bulat. Nah, makanya itu yang kita sebut sebagai akomodasi mata. Nah, kenapa sistem saraf simpatis itu kita tidak sebut sebagai akomodasi mata? Karena dia tuh kayak fisiologis tubuh tak memang. Jadi kayak kalau misal kita membaca dari jarak yang jauh itu tidak aktif ini akomodasi mata. Nah, kalau misal tidak aktif akomodasi mata berarti lensanya tidak cembung toh. Jadi kalau semisal kita uh, membaca dari jarak yang jauh berarti itu persarafan yang simpatis. Makanya nanti otot siliarisnya ini dia itu akan berelaksasi. Intinya kebalikan dari parasimpatis, Ji. Akan berelaksasi ini yang otot-otot siliarisnya, sedangkan ligamentum suspensoriumnya ini nanti akan berkontraksi. Nah, kalau misalkan seperti itu, nanti hasilnya akan membuat lensa ini menjadi lebih pipih atau lebih tipis. Nah, sebenarnya itu Ji bedanya antara yang simpatis dan parasimpatis antara kita membaca dari jarak yang jauh dengan kita membaca dari jarak dekat. Intinya adalah kalau misalkan kita membaca dari jarak yang dekat, itu berarti akan teraktivasi ini akomodasi mata supaya kita bisa melihat ataupun membaca tulisan itu dengan jelas. Makanya ada kompensasinya dengan cara lensanya itu akan bulat atau cembung. Dibanding dengan kita membaca dari jarak yang jauh, dia tuh tidak aktif akomodasi matanya, makanya lensanya itu menjadi lebih gepeng. Oke. Nah, terus ini ada otot-otot ekstrinsik mata. Ini ada superior rectus, ada medial rectus, ada inferior rectus, terus ada lateral rectus. Nah, otot-otot ekstrinsik mata ini, dia tuh fungsinya untuk mengatur posisi dan pergerakan dari bola mata terhadap suatu objek. Jadi, fungsinya ini tuh masing-masing dari otot-otot ini sama dengan namanya. Kalau misal yang superior rectus, berarti dia akan menggerakkan bola mata ke arah atas. Kalau misalkan yang medial rectus, berarti dia akan membantu menggerakkan bola mata ke arah tengah. Kalau misalkan ke arah lebih dalam, kalau misalkan yang inferior, berarti dia untuk pergerakan bola mata ke arah bawah. Kalau misalkan yang lateral itu ke arah samping atau ke arah luar toh. Nah, terus di retina, sorry, terus di retina selain dari ada sel-sel fotoreseptor tadi, itu juga ada yang struktur penting yang harus kalian ketahui adalah diskus optikus. Diskus optikus itu adalah titik buta atau bintik buta. Nah, kenapa disebut sebagai titik buta? Kalau kalian sudah pahami tadi yang saya jelaskan tentang sel kerucut sama sel batang itu, pasti kalian paham nih kenapa disebut sebagai diskus optikus. Nah, itu karena tidak di diskus optikus, dia itu tidak ada fotoreseptornya, tidak ada sel-sel fotoreseptornya atau tidak ada, lebih tepatnya tidak ada sel kerucutnya, tidak ada yang bakalan mendeteksi warna. Nah, makanya diskus optikus kita sebut sebagai titik buta. Selain itu, diskus optikus ini juga merupakan tempat keluarnya nervus optikus dari mata. Jadi ini yang disebut sebagai diskus optikus. Terus selain itu di retina ada yang namanya fovea centralis. Nah, si fovea centralis ini fovea centralis ini dia tuh kebalikan dari diskus optikus. Kalau fovea centralis dia tuh adalah daerah dengan titik penglihatan yang paling jelas, kebalikan dari diskus optikus. Sedangkan makula itu adalah daerah di sekitar fovea centralis. Nah, terus selanjutnya adalah blind spot. Nah, sebenarnya di matanya kita itu ada blind spot. Ada blind spot. Tapi kita tuh merasa kalau kayak seakan-akan tidak ada gitu, kita rasa blind spot di matanya kita.
Nah, kenapa? Itu dibantu kerja dari otot-otot ekstrinsik mata dan juga otak. Jadi, otot-otot ekstrinsik mata ini dan otak akan saling bekerja sama dan saling membantu supaya kita tuh tidak merasa ada blind spot pada mata kita atau kayak informasi visual yang kita dapat itu dia tetap jelas. Jadi kayak tidak ada titik buta yang kita kita rasakan. Nah, jadi pada awalnya otot kalau misal toh ada suatu bagian terus kayak misal garis yang kayak dia nih melewati blind spot. Nah, otot-otot ekstrinsik mata kita yang kanan dan kiri ini akan bekerja untuk memfokuskan ke satu objek yang sama. Jadi eh, fungsinya otot-otot ekstrinsik ini untuk memfokuskan bola mata ke satu objek yang sama. Nah, setelah kerja dari otot ekstrinsik, ada juga yang namanya pengaturan dari posisi fokus kedua mata. Jadi setelah kita melihat satu objek yang sama, diatur lagi posisi fokusnya ini kedua mata supaya melihat satu titik yang sama. Oke, jadi dia nanti akan saling tumpang tindih. Nah, selain itu, kalau misal ada garis toh tadi yang melewati bagian blind spot, nanti otak juga akan bekerja untuk mengisi informasi yang hilang itu. Jadi kayak kalau misal ada garis yang melewati blind spot, nah otak ini bekerja untuk mengisi informasi yang hilang itu. Jadi kayak otak ini eh, merasa kalau oh ada titik atau ada garis yang kayak melewati blind spot, berarti harus Kak kompensasi dengan cara harus Kak bekerja supaya si si garis-garis ini itu tetap menjadi tetap utuh. Jadi fungsinya otak ini adalah mengisi informasi yang hilang. Jadi sebenarnya kayak ada eh, blind spot di mata tak, cuman karena kerja dari otak dan otot-otot ekstrinsik inilah makanya makanya kita merasa informasi visual itu tetap terasa normal dan tetap ada. Oke. Jadi sebenarnya intinya seperti itu Ji. Kalau yang di blind spot. Nah, terus ini visual pathway. Nah, kayak biasa Ji, kalau misal ada cahaya toh pasti dia dari nervus opticus, terus nanti dia akan masuk ke chiasma opticum yang berkebalikan, terus ke tractus opticus. Selain itu, nanti dia akan ke corpus geniculatum. Ada beberapa percabangannya, ada ke corpus geniculatum lateralis atau dia bisa ke colliculus superior atau bisa jadi dia juga akan ke pretectal nuclei. Nah, kalau corpus geniculatum lateralis atau CGL ini dia fungsinya untuk memproyeksikan ke korteks visual. Kalau yang colliculus superior, dia ini fungsinya untuk mengontrol otot otot ekstrinsik dari matanya kita, mata kanan dan kiri. Terus kalau yang pretectal nuclei ini yang tadi untuk refleks akomodasi dan refleks pupil. Nah, setelah dari ketiga percabangannya ini, nanti dia akan menuju ke radiatio opticus baru ke korteks penglihatan. Nah, sebenarnya itu juga kalau yang di indera penglihatan. Lupa Kak, bagaimana soalnya pas pas ku written test tahun kemarin, tapi intinya ada tentang indera penglihatan. Tapi lupa Kak bagaimana soalnya. Itu kayaknya soalnya true or false. Nah, terus lanjut dulu ke indera penghidu. Nah, di sini yang harus kalian ketahui, jadi di indera penghidu itu ada sel di epitel olfactorius dan ada sel di bulbus olfactorius. Jadi dia dari epitel olfactorius dulu baru bisa menuju ke bulbus olfactorius. Nah, di sel yang berada di epitel olfactorius antara lain ada sel reseptor olfactorius, sel penunjang, dan sel basal. Nah, sel reseptor olfactorius ini fungsinya untuk menerima bau.
Nah, terus di sel reseptor olfaktorius itu dia selain menerima bau, ada juga struktur di sini yang namanya dendrit sama akson. Dendrit sama akson. Nah, kalau fungsinya dendrit itu yang akan menerima bau, menerima odoran. Kalau yang akson, dia itu yang akan melewati lempeng cribriformis supaya kita bisa merasa kalau oh kita lagi mencium suatu bau. Jadi dia akan melewati cribriformis lalu akan membuat impuls impuls untuk menuju ke otak supaya dipersepsikan kalau misal kita lagi mencium bau. Nah, terus yang kedua itu adalah sel penunjang. Sel penunjang ini kayaknya tadi ada di soal pretestku. Sel penunjang itu fungsinya untuk sekresi mukus supaya odoran ini bisa terlarut. Jadi fun fact-nya adalah sel odoran itu bisa terdeteksi oleh sel-sel sensoris di epitel olfaktorius dengan cara dia harus terlarut dengan mukus. Oke, kalau odoran. Kalau yang kalau yang bagian pengecap dia tuh harus terlarut dengan saliva dulu, baru bisa dideteksi oleh sel-sel reseptor. Kenapa? Kenapa harus dideteksi? Ya karena supaya dia bisa membuat impuls ke otak, supaya dia bisa supaya otaknya kita ini bisa menerima informasi kalau misal kita lagi menghirup ataupun lagi mengecap atau lagi mencoba rasa. Jadi, sel penunjang ini sangat penting karena dia mensekresi mukus supaya odoran ini nanti bisa terlarut. Selain itu, ada yang namanya sel basal. Nah, sel basal ini untuk regenerasi dari sel-sel reseptor olfaktorius. Kayak gitu. Nah, ini namanya sel penunjang toh supporting cell. Ini yang nanti akan menghasilkan mukus. Terus ini untuk basal cell ini untuk regenerasi dari sel epitel olfaktorius. Nah, terus di bagian bulbus olfaktorius itu ada yang namanya bulbus. Ini toh bulbus olfaktorius. Olfaktorius itu sebenarnya adalah kumpulan sinaps. Kumpulan sinaps dari serabut aferen, saraf olfaktorius. Oke. Nah, terus selain itu di bulbus olfaktorius juga ada yang namanya glomerulus. Nah, di sini kalau tidak salah toh di soalku kak atau di soalnya kakak dua-dua yang written test itu ada soal tentang glomerulus. Nah, oh di soalnya kakak kayaknya deh. Nah, terus di situ pertanyaannya dia tuh eh, bertanya kita tentang penghidu, tapi jawabannya itu tapi di salah satu pilihannya itu ada glomerulus. Nah, terus itu jawaban yang paling benarnya. Sebenarnya saya nggak tahu bagaimana bentuk soalnya. Intinya soalnya itu tentang soal penghidu, terus kayak jawaban benar itu sebenarnya glomerulus, tapi kakak ini dia tuh ingatnya kalau glomerulus itu cuman ada di urinarius. Nah, tapi sebenarnya struktur glomerulus ini juga ada di bulbus olfaktorius atau di indera penghidu. Jadi ingat Kina, kalau misal tiba-tiba, kalau misal nanti kalian baca terus kayak kalau misal ada yang muncul soalnya tentang glomerulus di indera penghidu, kalian jangan bingung. Nah, jadi ada glomerulus di urinarius untuk filtrasi, ada glomerulus di indera penghidu di special sense juga. Nah, terus fungsinya glomerulus ini sama-sama penting di urinarius dan juga di sistem indera. Karena fungsinya glomerulus ini dia spesifik terhadap satu jenis reseptor. Nah, apa maksudnya? Jadi ketika kita menghirup toh atau kayak kita mencium aroma, kalau misal itu aroma aroma yang harum toh, aroma yang harum nanti dia akan disimpan di bagian glomerulus. Misal kayak glomerulus bagian biru. Toh nanti
aroma yang wangi itu nanti akan disimpan di glomerulus yang berwarna biru. Nah, ini glomerulus tuh masing-masing glomerulus ini nanti akan menyimpan bau yang berbeda. Jadi makanya itu kita sebut sebagai satu jenis reseptor. Nah, selain itu glomerulus juga berfungsi untuk tempat pengarsipan dari odoran. Nah, ini nanti yang akan saya bahas kenapa kayak kita tuh pada awalnya kalau misal menghirup suatu odoran toh, menghirup suatu bau, terus pada awalnya kita rasa itu sangat menyengat, tapi lama-kelamaan kita rasa kayak B aja ini uh, aromanya atau baunya toh. Nah, itu bisa bisa jadi karena glomerulusnya kita itu aktif karena dan kayak si glomerulus ini kan untuk tempat pengarsipan odoran. Jadi kalau misal kita ke suatu tempat, terus kita merasa kalau kita tahu ini baunya tuh bau apa. Nah, itu kerja dari glomerulus. Jadi dia untuk pengarsipan dari odoran sebenarnya. Oke. Terus selain itu ada yang namanya sel mitral. Sel mitral itu yang ini toh. Nah, sel mitral ini nanti yang akan meneruskan rangsangan ke otak toh melalui traktus olfaktorius. Jadi intinya di sini kurasa yang paling penting itu adalah glomerulus karena dia fungsinya untuk pengarsipan dari odoran dan juga spesifik terhadap satu jenis reseptor. Terus ini mekanisme penghidup kalian lihat misalnya kalau misal udara atau masuk melalui nostril, ini namanya nostril, terus setelah itu nanti partikel odoran itu dia harus dia terlarut di mukus dulu, harus kita larut di mukus, baru setelah odorannya ini terlarut, dia tuh akan menempel ke silia. Di bagian-bagian sini tuh sebenarnya ada silia, kayak berumbai-rumbai begini, tuh ada silia, nanti dia akan menempel di situ sehingga akan terbentuk impuls listrik. Nah, kalau misalkan sudah terbentuk impuls listrik, nanti impuls listriknya ini akan menuju ke otak melalui nervus olfactorius, sehingga terjadi yang namanya transmisi sinyal. Oke? Nah, ini odoran adalah zat kimia yang merangsang sel reseptor olfaktori. Nah, selanjutnya yang paling penting juga di penghidup itu adalah centrifugal pathway. Nah, apa itu centrifugal pathway atau adaptasi olfaktorius? Nah, centrifugal pathway itu dia adalah dari namanya saya tahu dari namanya. Berarti dia adaptasi. Berarti kayak hidung kita ini sudah beradaptasi terhadap bau tersebut. Itu tadi yang saya bilang kalau misal kalian masuk ke toko parfum toh, terus kayak pada awalnya kalian rasa kayak menyengat sekali gini baunya. Baunya ini parfum-parfum semua. Tapi pas kalian sudah lama di toko parfum itu, kalian merasa kayak, oh biasa aja nih baunya. Padahal masih ada jenis parfum di dalam ruangan itu. Tapi kenapa kalian bisa merasa kalau misal baunya ini sudah lebih lebih ndak lebih ndak kuat karena ada yang namanya centrifugal pathway atau adaptasi olfaktorius. Jadi pada awalnya ketika kita menghirup bau ini, ketika kita menghirup bau akan ada yang namanya CAMP itu meningkat. CAMP meningkat. Nah, ketika CAMP ini meningkat, ada channel atau gate yang terbuka. Kalau tidak salah itu namanya CNG. CNG. Apa ini CNG? CNG itu adalah cyclic nucleotide gate channel gate. Nah, kalau misalkan CNG ini terbuka, akan terjadi atau akan terbentuk yang namanya depolarisasi karena influx dari natrium sama kalsium. Natrium dan kalsium. Nah, kalau misalkan masuk ini ada influx dari natrium dan kalsium, berarti akan terjadi depolarisasi toh. Depolarisasi.
Nah, kalau misalkan terjadi depolarisasi, berarti akan terjadi impuls listrik ke otak. Listrik, baru dia ke otak, baru nanti akan dipersepsikan nih baunya, si bau. Nah, sebenarnya seperti ini jalurnya. Jadi kalau misal sudah terpersepsi mini bau toh, ini kalau misal kita menghirup menghirup di pada awal, ini awalnya toh, awal. Nah, terus kenapa lama-kelamaan kita sudah merasa kayak ini baunya tidak strong? Itu karena ada yang namanya eh, feedback, feedback atau sinyal sinyal balik, sinyal balik yang dikirimkan ke piriformis cortex dan sistem limbik yang ini. Jadi akan terjadi feedback negatif ke piriformis cortex dan sistem limbik. Ketika terjadi feedback negatif ke piriformis cortex dan sistem limbik ini, maka dia akan mengaktifkan yang namanya sel-sel granula. Tuh. Kalau misalkan aktif kini sel-sel granula, nah ini fungsinya kalau misal si sel granulanya ini aktif, berarti nanti dia akan menghambat yang namanya sel mitral sama sel tufted. Oke? Fungsinya apa tadi sel mitral? Fungsinya untuk mengirimkan sinyal toh ke otak. Ini dua ini kan fungsinya untuk mengirimkan sinyal ke otak. Sinyal ke otak. Nah, makanya ketika si sel mitral sama sel tufted-nya ini dia dihambat, kita sudah tidak merasa, kita sudah merasa kayak baunya ini tidak se-strong pas di awal. Jadi sebenarnya kayak begitu Ji inti dari adaptasi olfaktorius ini. Jadi awalnya kita menghirup bau, terus CMP-nya meningkat, baru terbuka ki ini CNG. Toh, kalau misalkan si cyclic nucleotide gate-nya ini terbuka, akan terjadi influx natrium sama kalsium. Berarti terjadi depolarisasi. Depolarisasi berarti ada impuls listrik atau potensial aksi. Toh, kalau misalkan ada potensial aksi, ini dikirimkan ke otak, maka akan terjadi persepsi bau. Nah, kalau misalkan baunya terus-menerus masuk ke hidungnya kalian, maka akan terjadi yang namanya feedback negatif. Nah, feedback negatif ini nanti akan dideteksi oleh piriformis cortex dan sistem limbik. Nah, piriformis cortex dan sistem limbik ini nanti akan mengaktifkan yang namanya sel-sel granula melalui olfactorial tract dulu. Jadi dia dari tractus olfactorius terus ini aktif ke sel-sel granula. Kalau misalkan sel granulanya ini sudah aktif, berarti dia akan menghambat sel mitral sama sel tufted sehingga tidak ada sinyal yang dikirimkan ke otak. Makanya tidak ada persepsi bau atau berkurang nih persepsi bau yang kita rasakan. Jadi itu Ci intinya sebenarnya. Kalau yang diadaptasi olfaktorius atau yang lebih dikenal itu sebenarnya adalah centrifugal pathway. Oke, jadi itu Ci kalau untuk penghidu. Lanjut ke indera pengecap. Kalau di indera pengecap itu ada struktur tuh yang namanya taste bud. Wait, ada struktur yang namanya taste bud. Terus, nah taste bud ini dia tuh reseptor yang peka terhadap molekul kimiawi. Nah, jadi di taste bud itu terbagi lagi menjadi beberapa tipe. Ada yang tipe 1, ada yang tipe 1, tipe 2, sampai 4 toh. Nah, tipe 1 itu adalah glial-like cell. Fungsinya apa? Untuk membersihkan neurotransmitter. Kalau kalau yang tipe 2, dia tuh sel-sel reseptor di situ. Sel reseptor apa? Sel reseptor GPCR. GPCR itu G protein C-nya apa ya? Lupa Kak, C-nya apa? G protein C
reseptor intinya. Nah, fungsinya ini GPCR, dia tuh spesifik untuk ini nah ingat Ki, spesifik Ki untuk rasa manis, pahit sama umami saja. Kalau yang tipe 3, dia tuh sel presinaptik. Oke. Jadi dia tuh nggak pakai GPCR ini. Dia tuh beda Ki sama yang tipe 2 dan itu spesifik untuk yang rasa asam sama rasa asin saja. Oke. Jadi bedakan Kina sel tipe 2 dengan sel tipe 3. Kalau yang sel tipe 2 dia tuh pakai GPCR. Kalau yang sel tipe 3 dia tuh nggak pakai GPCR atau dia tuh sel presinaptik Ki. Nah, terus ada yang namanya sel tipe 4 atau sel basal sama jika kayak penghidup tadi untuk regenerasi dari sel tipe 1, 2, dan 3. Kayak gitu sih. Nah, terus oh ya, rasa primer itu ada beberapa rasa primer tuh, ada rasa asin, ada asam, manis, pahit, sama umami. Ini di tahunku itu ada soal esainya ini yang keluar dan kalau seingatku di soal esai itu proporsinya yang paling besar ya kalau tidak salah. Jadi makanya kayak saya kurasa kayak beruntung karena dapat ini soal karena gampang ji diingat. Kalau misal yang asin itu berarti dia ion natrium. Jadi yang ditanyakan pas esai itu tuh eh, sebutkan kalau tidak salah sebutkan 5 rasa primer beserta ionnya. Itu ji di soal esainya. Kan ada 8 toh, ada 8 sistem. Berarti ada 8 nomor esai. Nah, tapi esainya itu beranak Ki. Jadi ada beberapa lagi ABC-nya, ABCD. Ya, intinya ada banyak Ki soalnya. Nah, terus salah satu soal di sistem special sense itu tanya ini tentang rasa primer. Jadi kayak sebutkan kelima rasa primer ini yang asin, asam, manis, pahit, umami, sama ion-ion apa saja. Jadi kayak kalau asin itu dia ion natrium, toh. Kalau asam dia itu ion hidrogen, toh. Jadi maksudnya apa? Ketika kita makan makanan yang asin, berarti akan masuk ini ion natrium. Ion natrium ini nanti dia akan menempel ke sel-sel reseptornya ke sel-sel reseptornya toh. Nah, setelah itu kalau misal dia sudah menempel ke sel reseptor, menempel toh ke sel reseptor nanti akan terjadi depolarisasi sama aja sih kayak fisiologi dasar sebenarnya depolarisasi. Makanya kita tuh merasa kayak ada rasa asin. Nah, terus sebenarnya kalau yang rasa asam dia tuh sama Ji karena asin dan asam ini dia sama Ji, satu tipe Ji. Tuh, tipe yang 3. Jadi kalau misal kita makan makan asam, terus nanti ion hidrogennya akan masuk, terus dia ini akan menutup hidrogen ini, ion hidrogen akan menutup kanal kalium. Kanal kalium. Kanal kalium. Sehingga akan terjadi yang namanya depolarisasi. Kalau terjadi depolarisasi, sama aja. Berarti otak akan mempersepsikan kalau misal ada rasa asam yang kita makan. Nah, terus kalau yang rasa manis, pahit, sama umami, kalau manis itu CHO. Nah, ini yang saya lupa pasnya Written test. CHO kah, HCO kah? Saya tulis itu waktunya Written test. Jadi ingat Kina kalau manis itu CHO, pahit itu alkaloid, umami itu L-glutamat. Nah, ini dia satu tipe juga. Satu tipe ini semua. Yang 3 ini. Dia tuh tipe 2. Makanya dia pakai yang GPCR. Tuh, sel reseptor GPCR. Jadi apa maksudnya? Maksudnya adalah ion CHO, ion alkaloid, sama ion L-glutamat ini dia akan menempel ke sel reseptor GPCR atau GPCR. Bedanya dengan yang asin sama asam, dia tidak menempel ke sel reseptor GPCR-nya ini.
Kalau yang CHO alkaloid L-glutamat dia harus menempel Ki dulu supaya terjadi depolarisasi. Oke, itu Ji intinya sebenarnya kalau yang di rasa primer ini. Dan kayak dulu sangat terbantu Kak karena ada ini soal muncul di written testku. Meskipun terbalik Ki, yang rasa manis, ion rasa manisku. Nah, terus integrasi penghidu dan pengecap ini sebenarnya eh jalurnya Ji yang mau dibahas di sini kayak misal yang rasa ini kan dari NST atau nucleus solitary tract dia akan ke talamus. Setelah dari talamus akan ke operculum baru ke cortex orbitofrontal. Kalau yang bau dia tuh dari bulbus olfactorius baru ke cortex piriformis baru ke cortex orbitofrontal. Nah, sebenarnya rasa dan bau ini bisa kita rasakan pada saat yang sama karena dia tuh digabung di cortex orbitofrontal. Jadi penggabungan di cortex ini, penggabungan di cortex ini yang nanti akan menghasilkan rasa dan bau at the same time. Menghasilkan rasa dan bau. Oke. Nah, terus ini yang kalian lihat yang B. Yang B ini kan ada kayak garis putus-putusnya kayak begini toh. Nah, apa maksudnya tuh garis putus-putus? Garis putus-putus itu dia artinya saling memengaruhi. Saling memengaruhi. Maksudnya apa? Maksudnya rasa memengaruhi bau, bau memengaruhi rasa. Langsung misalnya, contohnya nah, kalau misal kita lagi sakit, atau kita lagi pilek, hidung tato tersumbat. Nah, pasti rasa makanan yang kita rasa itu menjadi lebih tidak enak toh, atau kayak terasa lebih hambar. Nah, kenapa begitu? Baru Kak baca-baca juga kalau ternyata penghidup itu sangat-sangat membantu Ki dalam eh, persepsi severnya kita, rasanya rasa rasa makanan yang kita rasakan. Jadi ketika kita lagi sakit atau kayak kita lagi pilek, atau kita lagi pilek atau hidung tersumbat, itu kan berarti indera penghidunya kita lagi tidak berfungsi dengan baik toh. Nah, makanya itu rasa makanan yang kita rasa itu menjadi lebih hambar atau tidak enak karena sistem atau indera penghidunya kita itu lagi bermasalah atau dia tidak berfungsi dengan baik. Nah, terus contoh yang kedua, kalau misal kalian atau saya pesan americano double shot, itu kan gulanya pasti sedikit, toh gulanya sedikit, tapi kayak kalau misal kita cium aromanya itu, dia tuh kayak sangat strong ki baunya. Nah, kenapa bisa begitu? Atau kayak kita rasa sangat pahit ki. Nah, kenapa? Padahal gulanya sedikit sekali gitu. Toh, padahal gulanya sedikit sekali, tapi kayak rasanya itu sangat strong. Nah, itu karena ada rasa dan bau yang saling memengaruhi. Oke, itu Ji. Intinya sebenarnya, kalau yang tadi, yang hidung pilek, kenapa kita rasa makanan jadi tidak enak? Karena indera penghiduta yang lagi bermasalah. Terus kalau yang kita rasa kopi ini sangat pahit, atau sangat strong kini baunya, meskipun gulanya ini sedikit, itu karena ada sistem indera penghiduta ini yang mengaktifkan rasa dan aromanya tersebut. Oke, jadi kayak rasa dan bau ini sebenarnya saling saling bekerja sama dan kayak saling memengaruhi juga pada akhirnya. Oke, terus itu jadi mungkin kalau yang indera penghidu, lanjut ke indera pendengaran. Nah, di indera pendengaran ini kalian sudah tahu nih pasti ada yang namanya telinga luar, telinga tengah, sama telinga dalam. Nah, telinga luar ini sebenarnya anatomi sih. Telinga luar kan ada metus acousticus, auricula. Terus kalau yang di telinga tengah ada yang namanya ossicula auditus atau kayak tulang-tulang pendengaran itu yang mis.
Malleus, incus, sama stapes. Kalau yang telinga dalam itu dia ada cochlea, sama ada canalis ini toh, canalis semicircularis. Kayak gitu, Ji. Nah, langsung misalnya ke mekanisme pendengarannya. Jadi ketika kita mendengar toh, kita mendengar suatu suara, akan terjadi getaran. Getaran. Getarannya ini nanti akan masuk menuju ke liang telinga toh terlebih dahulu. Jadi dia dari telinga luar toh getarannya ini akan masuk dari telinga luar masuk menuju ke liang telinga. Setelah dia dari liang telinga, dia akan menggetarkan membran timpani. Nah, ketika membran timpani ini bergetar gitu, getarannya ini akan diteruskan lagi ke tulang-tulang pendengaran atau malleus, incus, sama stapes. Nah, nanti si stapes ini akan menempel ke yang namanya oval window atau jendela oval. Nah, jendela oval ketika terjadi getaran akan terbentuk akan bergetar juga cairan-cairan yang ada di koklea. Nah, cairan-cairan apa saja? Yang pertama, cairan yang akan bergetar itu adalah perilimfe. Oke, ini yang pertama. Cairan di perilimfe. Perilimfe ini kan berada di skala vestibuli dan cairan perilimfe ini dia kaya akan natrium. Nah, setelah getaran dari cairan perilimfe yang di skala vestibuli, ternyata getaran ini juga akan menggetarkan bagian membran dari koklea. Sehingga cairan endolimfe yang ada di membran koklea juga ikut bergetar. Nah, tapi bedanya kalau endolimfe itu dia kaya akan kalsium. Nah, kaya akan kalsium. Jadi makanya nanti akan bergetar juga kalau misal bergetar akan tertekuk ini sel-sel rambut. Toh ini sel-sel rambut yang ada di organ korti. Ini kan namanya membran koklea itu adalah skala media atau organ korti. Toh ini organ korti. Nah, terus itu aja sih kalau misal yang mekanisme pendengaran jadi kayak dari luar, terus dia masuk ke liang telinga, digetarkan di membran timpani, terus dia akan diteruskan melalui malleus, incus, sama stapes, baru nanti dari perilimfe menuju ke endolimfe. Sudah akan terjadi persepsi ke otak. Terus otak akan menganggap kalau ada suara yang didengar kayak gitu. Nah, terus ini sorry. Ini dia kaya akan kalium. Sorry, kebalik-balik nih. Kaya akan kalium di sini. Kalau yang perilimfe itu dia kaya akan natrium. Nah, ini mekanisme pendengaran sama seperti yang saya bahas tadi, ini dia terjadi di skala media toh. Skala media. Nah, jadi ketika kita terdapat getaran atau kayak ini cairan endolimfenya bergetar, maka ada struktur yang namanya tippling. Tippling ini kayak kalau saya sebutnya tuh kayak benang-benang karena dia tuh tipis. Terus ini ada gate-gate-nya kalium. Terus ada yang namanya kinosilium juga. Kalian tahu gitu kinosilium? Kinosilium itu kayak ini versi lebih tingginya lagi di sterosilia. Nah, jadi ketika terdapat getaran atau kayak ada gelombang suara yang kita dengar, maka normalnya si tippling atau si benang-benang ini akan meregang dan menekuk ke arah sterosilia. Nih, kayak ke arah kinosilium. Ke arah kinosilium. Nah, penekukan ke arah kinosilium ataupun sterosilia yang tertinggi ini yang akan membuka kanal kalium. Jadi kanal kalium ini dia tuh bisa terbuka kalau misalkan meregang atau
pergi ke kinosilium atau ke stereosilia yang tertinggi. Nah, ketika kanal kalium sudah terbuka, nanti kalium akan masuk toh. Kalium akan masuk sehingga menyebabkan depolarisasi. Kalau misalkan terjadi depolarisasi, secara tidak langsung depolarisasi ini akan membuka kanal kalsium juga. Nah, terbuka kanal kalsium ini akan membantu meningkatkan pelepasan dari neurotransmitter yang ada di dalam vesikel ini. Jadi, kalau misal masuk ini kalsium, dia justru akan membantu neurotransmitter untuk lepas atau keluar dari vesikelnya dan menuju ke serat-serat atau saraf aferen. Tuh ke sini, dia akan menempel ke reseptornya sehingga nantinya neurotransmitter ini kalau misal dia menempel itu ke serat-serat aferennya ini akan terjadi potensial aksi. Ini akan terjadi potensial aksi. Nah, itu secara normalnya kalau misal kita mendengarkan suara. Tapi kalau misal kita tidak mendengarkan suara berarti kebalikannya, Ji. Berarti si tiplingnya ini, si benang-benangnya ini dia itu akan kendur toh mengendurkan. Jadi kalau mengendurkan berarti dia menjauhi kinosilium toh. Kinosilium itu kan dia yang paling tinggi toh. Kinosilium atau stereosilia yang paling tinggi. Dia menjauhi kinosilium sehingga nanti akan menutup kanal kalium. Jadi tidak terbuka kini kanal kalium. Kalau misalkan tidak terbuka kanal kalium, tidak ada kalium yang masuk. Tidak ada kalium yang masuk, tidak ada juga pembukaan dari kanal kalsium. Kalau misalkan tidak terbuka kini kanal kalsium, ya berarti neurotransmitternya ini juga tidak bisa terlepas dari vesikel-vesikel. Kalau misal neurotransmitternya tidak terlepas dari vesikel, ya berarti tidak ada yang menuju ke serat aferen juga. Tidak ada yang menempel ke serat-serat aferen, sehingga tidak akan terjadi potensial aksi. Kayak gitu, Ji, intinya. Jadi, intinya kalau misal pendengaran, kita tuh bisa mendengar secara normal karena ada peregangan ataupun peregangan dari tipling menuju ke kinosilium atau stereosilia yang tertinggi, sehingga nanti neurotransmitternya akan dikeluarkan dan akan menghasilkan potensial aksi. Kebalikannya kalau misal kita tidak dengar, ya berarti tiplingnya ini akan kendur, makanya kaliumnya akan tidak ada masuk dan tidak membuka kanal kalsium. Jadi neurotransmitternya juga tidak akan menghasilkan potensial aksi nanti. Oke. Nah, terus ini di aparatus vestibularis, apa bedanya pendengaran sama vestibularis? Kan kalau aparatus vestibular itu fungsinya untuk keseimbangan. Keseimbangan. Nah, fungsinya ini keseimbangan karena ada struktur yang namanya utriculus sama saculus. Nah, sebenarnya mekanisme dari pendengaran sama keseimbangan itu kurang kurang lebih sama, Ji. Dengan kurang lebih sama, Ji, keseimbangan sama pendengaran. Tapi bedanya adalah tempatnya terjadi. Kalau yang keseimbangan itu dia terjadi di ini aparatus vestibularis atau kanalis semicircularis. Tapi kalau yang mekanisme pendengaran dia tuh terjadi di koklea, lebih tepatnya di skala media atau organ korti. Itu Ji bedanya. Nah, karena kenapa saya bilang itu Ji bedanya? Karena kayak sebenarnya mekanismenya sama Ji. Kalau misal mekanisme keseimbangan, kalau misal kita merasa ada gaya atau posisi kepala ini lagi bergerak ke kanan ke kiri toh. Nah, berarti akan terjadi depolarisasi. Depolarisasi itu bisa terjadi karena ada tipling yang meregang ke arah kinosilium ini. Ini yang namanya kinosilium. Merah-merah ini namanya kinosilium. Dia akan meregang ke arah kinosilium. Jadi makanya nanti akan terjadi depolarisasi. Begitupun juga kalau misal tidak ada pergerakan dari posisi kepalanya kita, maka akan terjadi yang namanya hiperpolarisasi. Oke, jadi dia akan menjauhi kinosilium ke arah sini, ke arah menjauhi kinosilium, ini mendekati kinosilium atau mendekati ke arah yang
lebih tinggi. Sehingga nanti sel-sel rambutnya akan tertekuk. Nah, di sini, ini adalah mekanisme keseimbangan. Nah, di sini yang harus kalian ketahui dulu ada yang namanya akselerasi, deselerasi, inersi, sama momentum. Nah, mungkin kalian tahu juga apa artinya ini toh. Nah, kalau akselerasi itu adalah ketika posisi kepala bergerak. Posisi kepala bergerak. Ini penting kalian ketahui karena ini nih sebenarnya inti dari mekanisme keseimbangan. Kalau deselerasi itu adalah yang tidak bergerak, posisi yang tetap, posisi kepala tetap. Terus kalau inersi itu dia adalah gaya yang terlambat. Kalau momentum, dia tuh gaya yang apa? Gaya yang lambat untuk stop. Apa sih istilahnya? Kayak kan kalau inersi itu gaya yang terlambat. Jadi kayak dia tertinggal Kalau yang momentum dia tuh eh, ter, terlambat untuk stop kayak gitu. Untuk menghentikan pergerakan. Nah, oke. Jadi kalian harus tahu dulu ini apa beda-bedanya kalau akselerasi, deselerasi, inersi sama momentum. Jadi misalnya contoh, kalau posisi kepala bergerak ke arah posisi di mana saya tulis posisi di sini mah. Posisi kepala bergerak ke arah kanan. Ke kanan. Nah, kalau misalkan posisi bergerak ke kanan, itu namanya akselerasi toh, karena ada perubahan posisi. Nah, ini contohnya akselerasi. Nah, terus akselerasi itu erat kaitannya sama inersi, sedangkan deselerasi itu erat kaitannya sama momentum. Nah, jadi ketika posisi kepala ini bergerak ke kanan atau terjadi akselerasi, maka ini tadi yang mekanisme keseimbangan yang tippling-tippling itu akan terjadi yang namanya inersi atau gaya yang terlambat. Terjadi inersi. Apa maksudnya? Jadi kayak cairan endolimfe yang seharusnya ikut bergerak ke kanan, tapi karena adanya gaya inersi ini, makanya si cairan endolimfenya ini dia tertinggal di kiri. Jadi harusnya si cairan kan ini fungsinya cairan endolimfe untuk menghasilkan potensial aksi toh, menghasilkan potensial aksi supaya kita menganggap kalau misalkan posisi tubuhnya kita ini lagi bergerak toh. Tapi karena dengan adanya ini gaya inersi, oh my god. Dengan adanya gaya inersi ini, maka cairan endolimfe tertinggal di kiri. Di kiri. Nah, terus setelah cairan endolimfenya ini dia tertinggal di kiri dan secara kebetulan, bukan secara kebetulan sih, kayak normalnya memang kayak kinosilium itu bukan normal sih. Kayak secara kebetulan kinosilium ini juga ada di kiri. Kalau misal si kinosilium ini ada di kiri, kinosilium berada di kiri, berarti dia mendekati cairan endolimfenya atau si tiplingnya ini dia mendekati ke arah kinosilium toh. Karena
kan cairan endolimfa ini dia tertinggal di kiri. Terus kinosilium juga ada di kiri. Nah, kalau seperti itu berarti nanti si tiplingnya ini akan meregang. Toh, akan ya, bukan meregang. Apa sih namanya tadi? Dia ya akan meregang. Tapi kalau misal kinosiliumnya berada di posisi yang kanan, itu dia tiplingnya akan mengendur. Oke, jadi kalau misal kinosiliumnya berada di kiri, berarti nanti dia akan meregang, tiplingnya akan meregang. Tunggu, nanti saya jelaskan Ji bagaimana ini karena memang kayak memusingkan Ki ini barang. Nah, terus kalau misal kinosilium berada di kiri, berarti tiplingnya meregang toh. Kalau misalkan tiplingnya meregang, berarti akan terjadi yang namanya depolarisasi. Terus, kalau misal terjadi depolarisasi, berarti ada aksi potensial. Nah, sebenarnya ini Ci, intinya. Bagaimana? Terus kalau misal yang deselerasi, oh ya, saya jelaskan dulu nah bagaimana ini sebenarnya akselerasi sama sama inersi. Jadi ketika posisi kepala tak toh bergerak ke arah ke kanan, nah atau ke kiri, kanan kiri depan belakang itu yang dinamakan sebagai akselerasi. Oke, itu pahami dulu. Itu yang namanya akselerasi. Terus kalau misalkan terjadi akselerasi, biasanya dia tuh berhubungan sama yang namanya inersi. Inersi itu dia berarti gaya yang terlambat. Gaya yang terlambat mengikuti perubahan. Nah, jadi yang seharusnya cairan endolimfonya ini bergerak ke kanan, toh, tapi karena ada ki ini gaya inersi, makanya cairan endolimfonya tertinggal ki di kiri. Nah, terus secara kebetulan si kinosiliumnya ini juga ada di kiri. Nah, makanya kalau misalkan cairan endolimfa berada di kiri dan kinosilium juga ada di kiri, berarti dia tiplingnya ini akan mendekati kinosilium. Makanya tiplingnya ini saya tulis tiplingnya akan meregang karena si tiplingnya ini akan mendekati ke arah kinosilium. Oke, tapi pada pada keadaan yang patologis, contohnya Meniere toh atau vertigo, itu cairan endolimfonya bermasalah gitu. Makanya si cairan endolimfonya atau kayak ya cairan endolimfonya ini enggak bisa mendeteksi kinosiliumnya ini di mana. Jadi makanya meskipun kayak kinosiliumnya berada di kiri, tapi karena si Meniere ini karena cairan endorfinnya bermasalah, makanya kayak otaknya kita ini tetap tidak bisa mempersepsikan kalau misalkan terjadi pergerakan atau perubahan posisi kepala. Oke, kayak gitu. Itu yang patologisnya. Kalau yang normalnya, itu kalau semisal kinosiliumnya juga berada di kiri, berarti tiplingnya meregang karena dia akan mengikuti kinosilium toh atau yang sterosilia yang paling tinggi. Nah, ketika tipling meregang, berarti akan terjadi proses yang namanya depolarisasi, yang kayak begini tadi, yang depolarisasi. Nah, kayak begini sebenarnya sama aja mekanisme pendengaran sama mekanisme keseimbangan. Tuh, kalau misalnya depolarisasi masuk ke neurotransmitternya nanti akan keluar, akan terjadi aksi potensial. Nah, terus kalau yang deselerasi itu, guys, gimana ya? Ini proses dari akselerasi dan inersi. Nah, kalau yang proses dari deselerasi sama momentum itu apa? Deselerasi dan momentum. Nah, itu apa? Jadi, misal kita pakai contoh yang sama misalnya, nah biar kalian tidak tambah bingung.
Kalau misal posisi kepala sudah bergerak ke arah kanan toh. Nah, terus kita sudah balik ke arah kanan, posisi kepala sudah bergerak ke arah kanan. Terus tiba-tiba Ki berhenti. Nah, itu yang namanya deselerasi atau kayak tiba-tiba terjadi penghentian dari posisi kepala. Oke? Jadi di sini posisi kepala tetap Ki atau tiba-tiba mendadak di sini mendadak berhenti. Makanya itu yang disebut sebagai proses deselerasi. Deselerasi. Nah, kenapa dia erat kaitannya sama momentum? Momentum itu dia artinya terlambat Ki untuk menghentikan pergerakan. Jadi maksudnya apa? Jadi dia ini gimana di menjelaskannya? Tunggu, saya tulis dulu. Terjadi yang namanya momentum. Memang agak memusingkan Ki guys. Ini terjadi momentum toh. Momentum kan ini dari definisinya dia terlambat untuk menghentikan pergerakan. Jadi kebalikan dari akselerasi sama inersi. Kalau inersi tadi kan tertinggal Ki cairannya. Nah, kalau yang momentum itu dia justru kayak terlambat Ki untuk stop sehingga terlalu banyak Ki cairan endolimfa ke arah kanan. Posisi kepala atau mendadak berhenti dari wait. Berhenti dari arah kanan. Oh my god. Sorry. Jelek sekali tulisannya. Nah, ini toh. Nah, kalau misalkan terjadi momentum, berarti cairan endolimfonya ini nanti berlebihan Ki. Berlebihan ke arah kanan. Karena momentum itu dia terlambat Ki untuk menghentikan proses pergerakannya. Jadi terlalu banyak Ki nanti cairan endolimfa di kanan. Makanya ketika kinosiliumnya juga tetap berada di kiri toh, tetap berada di kiri kinosilium. Karena kita pakai contoh yang sama gini nah, contoh yang sama antara akselerasi sama deselerasi. Kalau misalkan kinosiliumnya tetap berada di kiri, berarti nanti tiplingnya akan mengendur. Tuh kendur Ki, ini tiplingnya. Kalau misalkan tiplingnya kendur, maka tidak akan terjadi yang namanya proses depolarisasi. Nah, kalau misalkan tidak terjadi proses depolarisasi apa namanya? Hiper atau apa? Hiperpolarisasi toh. Makanya kalau misal dia tidak terjadi tidak terjadi kini depolarisasi, maka tidak akan terjadi juga yang namanya aksi potensial. Oke, di sini hiperpolarisasi. Maka tidak akan terjadi aksi potensial. Karena dia tuh menjauhi arah kinosilium. Jadi cairan endolimfonya ini menjauhi arah kinosilium atau sel-sel rambutnya ini menjauhi atau tiplingnya ini menjauhi kinosilium karena si kinosiliumnya ini berada di kiri. Jadi makanya si tiplingnya kendur tidak akan terjadi potensial aksi. Oke, sebenarnya itu intinya. Kalau yang tadi akselerasi sama inersi, kalau akselerasi itu dia posisi kepalanya bergerak toh, posisi kepala bergerak. Nah, dia tuh sangat berhubungan sama yang namanya inersi. Inersi itu adalah gaya yang terlambat. Gaya yang terlambat sehingga akan menjadikan cairan endolimfa ini tertinggal di kiri. Nah, terus kebetulan kinoksilumnya juga berada di kiri. Makanya nanti kalau misal cairan endolimfanya ini akan menekuk sel-sel rambut juga atau tipling. Nah, ketika si sel rambut ini menekuk ke arah kinosilium atau si tiplingnya ini menekuk ke arah kinosilium, maka akan terjadi yang namanya depolarisasi. Kalau misalkan terjadi depolarisasi berarti akan terjadi aksi potensial dan akan dipersepsikan ke otak nanti.
persepsi ke otak kalau misalkan ada perubahan posisi kepala. Perubahan posisi kepala. Oke. Nah, kalau yang proses deselerasi dan momentum ini, kalau misal dia eh posisi kepalanya ini tiba-tiba berhenti gitu, berhenti, tapi at the same time terjadi juga yang namanya gaya momentum atau gayanya ini terlambat untuk menghentikan pergerakan. Jadi cairan endolimfonya ini tetap mengarah ke kanan, tetap mengarah ke kanan meskipun kinosiliumnya ini berada di kiri. Makanya itu si tiplingnya ini akan kendur karena dia akan menjauhi dari kinosilium. Karena kinosilium berada di kiri, sedangkan si cairan endolimfonya ini menuju ke arah kanan. Sehingga kalau misal tiplingnya kendur, akan terjadi yang namanya hiperpolarisasi atau tidak aktif ini potensial aksi. Makanya tidak terjadi persepsi di otak. Tidak ada persepsi di otak. Oke, sebenarnya kayak begini, Ji. Intinya dari mekanisme keseimbangan, mungkin lebih jelasnya kalian bisa baca-baca juga di Sherwood ataupun di Guyton. Itu ada di saya baca di situ tentang ini mekanisme keseimbangan. Terus memang kayak agak sulit ini kalau misal kalian belajarnya cuma satu kali. Saya kayaknya harus belajar berkali-kali baru kayak masuk di otakku ini. Jadi kalau misal kalian masih masih kurang paham, bisa baca-baca juga di Sherwood ataupun di Guyton ataupun di sumber-sumber lain. Oke. Okay? Nah, sebenarnya itu Ji kalau untuk mekanisme keseimbangan. Nah, terus lanjut Mina untuk di tes Garputala. Jadi di indera pendengaran ini ada yang namanya tes Garputala. Itu dibedakan jadi ada 3 tes. Ada tes Rina, tes Weber, sama ada tes Wabah. Nah, fungsinya ini kalau tes Rina ya pasti untuk membandingkan hantaran udara sama tulang. Ini ada di soal pretest kok kalau tidak salah. Terus kalau misalkan rinanya positif berarti dia normal ataupun tulisan sonderal. Kalau misalkan rinanya negatif itu berarti dia tuli konduktif. Kan ini kalian tahu itu. Kalau misal tuli konduktif itu biasanya karena ada penumpukan serumen. Dan biasanya tuli konduktif itu dia di telinga luar toh. Kalau yang tuli sensori neural ini biasanya ada di telinga dalam. Ini biasanya sel rambutnya yang sudah rusak. Sudah rusak. Makanya dia tidak bisa sampai ke otak. Toh. Nah, terus tes Rina, ini dia untuk menghantarkan udara dan tulang. Jadi, normalnya itu airborne-nya lebih, air conduction-nya, sorry. Air conduction-nya lebih lebih besar dibandingkan dengan bone conduction. Conduction dibandingkan dengan conduction. Nah, sebenarnya ini yang mau dilihat di tes Rina. Apakah dia lebih lebih mendengar lama jadi dia dengarkah atau kayak singkat jadi dia dengarkah? Nah, itu nih tes Rina. Kalau yang tes Weber, itu dia membedakan toh tuli konduktif dan tuli sensori neural dengan cara mendengarkan suara yang dominan atau lateralisasi. Lateralisasi kan artinya suaranya tuh dominan kemana? Ke arah telinga terganggu kah? Atau ke arah telinga yang sehat? Nah, di sini kenapa lateralisasi ke telinga yang terganggu itu kita sebut sebagai tuli konduktif? Karena sebenarnya kan di tuli konduktif itu contohnya contoh dasarnya kayak penumpukan serumen, sorry, penumpukan dari serumen ataupun kotoran di telinga toh. Nah, jadi makanya kalau misal kita seseorang itu tuli konduktif, tetap sih sebenarnya ada dia dengar-dengar suara yang samar-samar. Nah, makanya dia tetap bisa mendengarkan ke arah telinga yang terganggunya itu.
bedanya sama yang tuli sensori neural, kalau tuli sensori neural itu memang sel-sel rambut ini sudah rusak. Kalau sel-sel rambut, kan kalau sel rambut ini tidak bisa beregenerasi toh. Jadi kalau misal sel rambut sudah rusak, ya pasti nih orang tuli. Toh biasanya begitu. Karena kalau misal dari sel rambut, ya ndak ada mi tumbuh ini sel rambut di dalam telinga, makanya nanti akan tuli ki itu orang. Makanya karena kenapa begitu? Karena di tuli sensori neural tidak ada mi persepsi ke otak toh. Tidak ada mi persepsi ke otak sehingga dominan ki ke arah yang sehat, telinga yang sehat. Oke. Terus kalau yang tes wabah, itu dia fungsinya untuk membandingkan antara telinga yang sehat dengan yang telinga normal. Ini di praktikumku juga saya lakukan. Jadi kayak kita lihat apakah suabannya memendek atau suabannya memanjang dengan membandingkan antara pasien dengan pemeriksa atau probandus dengan pemeriksa. Kalau misalkan suabannya memendek, berarti dia tuh tuli sensori neural. Kalau misalkan suabannya memanjang, berarti dia tuli konduktif. Ingat misalnya, intinya kalau misal sensori neural itu berarti betul-betul tidak bisa kita